tunjukkan ijazah aslinya bukan kepada relawan, bukan kepada penasihat hukum, bukan kepada teman-teman yang terbatas, tunjukkan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada Mas Roy Suryo, dan kemudian kita cari mekanisme bersama. Saya juga bukan ahlinya, tapi mekanismenya pasti ada, tanpa harus kemudian kita sebagai bangsa berlarut-larut berdebat terbelah, dan Presiden Jokowinya tetap dalam posisi berlindung di balik instrumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Hari ini kami, saya, Pak Suryo, Pak Resmon, teman-teman kuasa hukum kembali datang ke Polda Metro sebagai bentuk kerjasama. Tentu ini adalah proses hukum yang sebagai warga negara yang baik kita hargai, kita hormati. Di samping tentu saja juga kami melaksanakan langkah-langkah hukum yang lain sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bang Hosinuddin, gelar perkara khusus dan seterusnya. Tapi poinnya adalah kita tetap berpijak pada pandangan, pada sikap kita yang terus mencari substansi di masalah terus perjuangkan sambil tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian pengantar saya. Saya terima kasih sudah diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami bersama-sama, teman-teman bisa lihat, saya, Dr. Resmon, tadi juga ada Dr. Tifa, kemudian bersama Pak Hosinuddin selaku koordinator dari tim non litigasi. Di samping saya yang 2 hari yang lalu barusan landing kembali ke Indonesia, ya, Prof. Denny Indrayana dan timnya dan semua yang ada di sini, terus Pak Gafur, Pak Safri dan teman-teman semuanya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif, ya, kita menjalankan yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Hosinuddin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Jadi sekali lagi kita hari ini dalam rangka kooperatif dan teman-teman juga bisa saksikan, ya, kita tetap solid, kita tetap kompak, tidak ada apapun. Jadi jangan percaya para termul itu, ya, gitu, dan ahli-ahli palsu itu. 2 hari yang lalu dalam salah satu siaran TV kita bisa lihat bagaimana kualitasnya ahli palsu itu yang ternyata dengan bukti palsu yang katanya itu scan sampai host dari acara itu mana basic question, mana scan ijazah yang dikatakan minggu yang lalu, karena minggu yang lalu itu TV itu secara yakin sudah menyaksikan. Kan malu juga, saya juga kasihan TV yang bersangkutan, sudah jelas-jelas disampaikan oleh si Andi Aswan tapi ternyata palsu buktinya. Dan kami juga menyampaikan ini loh, ahli palsu yang kemudian menjerat kami, yang mengatakan dengan saya, Dr. Resmon, itu melakukan rekayasa, melakukan pengubahan. Ternyata dia begitu di panggung nggak bisa apa-apa. Sama anak kecil aja nggak bisa apa-apa, ya, sama si topi merah, ya, langsung kalah, gitu ya. Terus sekarang mulai nyebar hoax di berbagai kanal-kanal termulnya, gitu ya. Kita ketawain aja, ya. Yang jelas itu yang kami lakukan dan saya kira itu aja, ya. Yang penting ini ada. Silakan Pak Resmon. Ya, kemarin di sebuah tayangan televisi swasta bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli termul dan terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya, yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena dan Andi Aswan itu
Mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35, memanipulasi, mengedit yang menyatakan bahwa itu ijazah asli dari Joko Widodo. Gitu ya? Iya. Jadi kita akan laporkan itu. Sedang dipersiapkan ya, Bang. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di kota Melbourne, baru selesai sidang di Supreme Court of Victoria, Australia. Hari ini saya akan memberikan sedikit komentar atas berjalannya proses pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Di negara sebagaimana Australia, alhamdulillah saya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia tapi di Australia, sehingga bisa membandingkan penegakan hukum di dua negara. Di negara yang lebih demokratis sebagaimana Australia, kemandirian, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang dijaga dengan sangat teguh. Di negara yang lebih tidak demokratis, sebagaimana negara Konoha misalnya, persoalan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini adalah hal yang sekarang sangat banyak dilanggar. Dan saya berpendapat persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidananya. Tata negara dan politik penegakan hukum adalah perspektif yang harus diletakkan sebagai pondasi dasar pada saat kita melihat dan menganalisis masalah ini. Karena apa? Karena mantan Presiden Jokowi telah menunjukkan bagaimana beliau merusak tatanan demokrasi, terutama di masa-masa akhir jabatannya. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Kemudian adanya putusan 90 yang menjadikan Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden adalah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang sekarang berlanjut dengan mentersangkakan warga negara yang bersikap kritis terkait dugaan ijazah palsunya. Karena itu, saya merasa wajib melakukan langkah advokasi hukum untuk menegaskan tidak boleh penggunaan kekuasaan atau siapapun yang merasa berkuasa menentukan arah penegakan hukum. Terlebih hukum pidana, hukum yang bisa membuat orang dipenjarakan, hukum yang bisa membatasi hak asasi manusia. Dalam konteks itu, penggunaan hukum pidana adalah alat intimidasi yang harus dilawan. Tidak boleh siapapun, termasuk mantan presiden sekalipun,
melaporkan orang yang ingin membuka kebenaran dokumen publik, dalam hal ini ijazahnya, kepada khalayak. Justru seharusnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya. Jadi saya minta maaf belum bisa mendampingi dalam pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan di kepolisian hari ini karena bersamaan dengan sidang di Melbourne, Australia. Tetapi insya Allah saya akan terus membersamai melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi, yang mengintervensi penegakan hukum, apalagi hukum pidana di tanah air. Kita harus hentikan modus mengkriminalisasi, mempidanakan, memenjarakan, membuat takut siapapun yang ingin bersikap kritis agar Indonesia tetap terjaga kewarasan hukumnya. Saya Denny Indrayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.